Hai semua, Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Yuni Dapur Berkah. Di video kali ini aku mau membagikan resep pizza mini yang sangat ekonomis sekali. Jadi disimak videonya sampai selesai, jangan di skip-skip. Langsung aja ke bahan dan cara pembuatannya. Ini aku masukin ke dalam wadah air hangat-hangat kukus sebanyak 130 ml, gula pasir sebanyak 1 sendok teh, ragi instan sebanyak 4 gram. Kemudian ini kita aduk sampai larut. Setelah diaduk sampai larut, ini kita tutup dan kita diamkan selama 10 menit sampai raginya itu berbuih. Dan ini setelah 10 menit raginya sudah berbuih, tandanya raginya aktif, bisa digunakan. Jika raginya tidak berbuih, tandanya raginya tidak aktif, jadi jangan digunakan ya teman-teman. Lanjut, ini aku masukin tepung terigu pro sedang sebanyak 200 gram. Kemudian ini aku aduk menggunakan spatula, sebelumnya nanti aku ulen menggunakan tangan. Dan ini aku ngulennya ganti menggunakan tangan, sebelumnya tangannya udah aku cuci bersih ya teman-teman. Ini kita ulen terus sampai tepung terigu keringnya tidak kelihatan. Oh ya, yang buat baru bergabung dan baru menemukan channel aku, jangan lupa support channel aku agar channel aku lebih berkembang dengan bantu tekan tombol subscribe, di like dan share, dan jangan lupa tombol loncengnya diaktifkan agar setiap aku upload video terbaru kalian tidak ketinggalan ya teman-teman. Dan lanjut, ini adonannya aku rasa masih kurang air sedikit, ini aku kasih tambahan air ya teman-teman. Jadi untuk penambahan airnya itu bertahap ya teman-teman, untuk mencegah kelembekan adonannya. Dan ini adonannya sudah aku rasa cukup, ini aku mau kasih setengah sendok teh garam. Kemudian ini aku kasih setengah sendok teh SP. Lanjut, ini aku masukin minyak goreng sebanyak kurang lebih 4 sendok makan. Kemudian ini diulen lagi sampai adonannya kalis. Kita ulen seperti kita mencuci baju ya teman-teman. Dan sesekali adonannya kita banting-banting agar lebih cepat kalis ya teman-teman. Buat teman-teman yang pengen ngulennya pakai mixer, bisa digunakan ya teman-teman, agar tidak pegel tangannya dan cepat kalisnya ya teman-teman. Dan ini sudah aku rasa cukup kalis adonannya. Ini aku mau bulatkan, sebelumnya tangannya aku olesin minyak goreng agar tidak lengket ya teman-teman. Jadi untuk adonan pizza ini aku tidak sampai kalis elastis teksturnya ya teman-teman. Dan lanjut, ini mau aku diamkan selama 60 menit. Sebelumnya ini wadahnya aku olesin dulu pakai minyak agar tidak lengket ya teman-teman. Ini kita tutup dan kita diamkan selama 60 menit atau sampai mengembang 2 kali lipat. Dan di sini sudah aku siapin untuk toppingnya, ada saus mayones, dan ini ada sosis yang aku potong kecil-kecil, dan ini ada keju cheddar parut, dan ini ada daun seledri yang aku potong kecil-kecil, dan ini ada saus tomat secukupnya. Dan lanjut, ini untuk sausnya aku mau kasih bumbu dulu ya teman-teman. Jadi di sini aku pakai saus tomat yang merek Del Monte. Di sini sausnya aku mau kasih tambahan penyedap atau kaldu ayam secukupnya ya teman-teman. Kemudian lada bubuk juga secukupnya. Buat teman-teman bisa juga ditambah bawang bombay ya teman-teman. Di sini aku tidak memakai bawang bombay karena resepnya ini sangat ekonomis ya teman-teman. Lanjut, ini sausnya diaduk agar lada dan kaldu ayamnya tercampur merata ya teman-teman. Dan di sini kita kembali ke adonannya. Ini adonannya sudah mengembang 2 kali lipat. Langsung aja ini adonannya aku kempeskan agar udara-udara yang ada di dalam adonannya ini keluar semua ya teman-teman. Kemudian lanjut, ini aku bulatkan dan aku akan pindahkan ke alas kerja ya teman-teman.
Dan ini alas kerjanya, aku kasih sedikit minyak goreng agar adonannya tidak lengket ya teman-teman. Kemudian ini adonannya aku padatkan sebentar agar angin-anginnya yang terperangkap di adonan ini keluar semua ya teman-teman. Dan lanjut aja, ini aku mau timbang atau aku mau bagi-bagi adonannya. Di sini aku pakai berat timbangannya 34 gram ya teman-teman, atau tergantung selera teman-teman mau beratnya berapa gram untuk per picisnya ya teman-teman. Di satu resep ini aku hanya menghasilkan 10 picis ya teman-teman. Dan lanjut aja, ini satu-satu mau aku rounding seperti ini ya teman-teman. Untuk roundingnya terserah teman-teman mau pakai teknik seperti apa ya teman-teman, senyamannya teman-teman. Yang terpenting adonannya itu mulus ya teman-teman. Oh ya, buat yang belum subscribe jangan lupa di subscribe, dan yang sudah subscribe aku ucapin terima kasih banyak ya teman-teman. Buat yang sering nontonin video aku, yang komen maupun yang tidak komen, aku ucapin juga terima kasih banyak ya teman-teman. Dan buat teman-teman yang selalu setia hadir di setiap video aku dan komen positif dan sudah membagikan video aku di tab komunitas kalian, aku juga ucapin terima kasih banyak ya teman-teman. Semoga kebaikan teman-teman semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan berlipat-lipat kebaikan. Amin ya robbal alamin. Dan ini adonannya sudah selesai di rounding semua. Ini aku mau tutup menggunakan serbet dan akan aku diamkan selama kurang lebih 20 menit. Dan ini setelah 20 menit adonannya langsung aja mau aku bulatkan ya teman-teman. Di sini aku udah siapin paper cup dan aku olesin margarin ya teman-teman. Karena aku hanya ada paper cup yang seperti ini, jadi harus aku kasih margarin terlebih dahulu agar tidak lengket ya teman-teman nanti pizzanya. Kalau mau langsung ditaruh di loyang juga bisa ya teman-teman, nggak harus menggunakan paper cup. Nah seperti ini ya teman-teman, kalau menggunakan paper cup memang lebih rapih ya teman-teman. Dan di sini aku kasih contoh lagi, ini paper cupnya aku olesin margarin, kemudian tadi adonan yang sudah bulat aku masukkan ke dalam paper cup, kemudian ini aku pipihkan ya teman-teman. Dan ini sudah selesai semua ditaruh di paper cup dan dipipihkan. Ini langsung aja tengahnya ini aku mau tekan menggunakan cetakan kue mangkok atau kue bolu kukus ya seperti ini ya teman-teman. Ini cetakannya sebelumnya bawahnya aku kasih tepung terigu biar enggak nempel di adonan ya teman-teman. Dan ini setelah adonannya dilubangi semua, lanjut aku mau topping menggunakan saus tomat yang tadi sudah aku racik dengan tambahan penyedap kaldu ayam dan lada bubuk ya teman-teman. Ini kita olesi semua permukaan pinggir-pinggir adonannya sampai ke tengahnya ya teman-teman. Ini dilakukan sampai semuanya selesai ya teman-teman. Dan ini sudah selesai semua dikasih topping saus. Lanjut ini aku mau kasih topping sosis di tengahnya. Sosisnya sebelumnya ini dipotong kecil-kecil ya teman-teman. Untuk sosisnya ini cukup menggunakan satu batang aja ya teman-teman. Di sini untuk merek sosisnya aku pakai merek Chop Chop yang harganya ekonomis tapi rasanya itu enak ya teman-teman. Ini kita masukin semua ke lubangnya. Kemudian lanjut ini kita kasih taburan keju cheddar secukupnya.
Dan lanjut ini dikasih daun seledri yang sebelumnya sudah dipotong kecil-kecil ya teman-teman. Dan lanjut ini yang terakhir, aku kasih topping saus mayones. Dan ini sudah selesai semua di topping. Ini mau aku diamkan selama kurang lebih 20 menit. Kemudian ini lanjut aku open ya teman-teman. Jadi setelah didiamkan selama 20 menit ini langsung kita open. Di sini aku ngopennya menggunakan open gas, menggunakan api atas bawah. Aku open suhunya di atas 180 sampai 190 derajat ya teman-teman. Untuk teman-teman bisa mengopennya menggunakan open tangkring atau open listrik sesuai yang teman-teman punya ya teman-teman. Dan untuk suhu dan waktunya juga disesuaikan dengan oven masing-masing. Dan ini singkat aja, pizzanya sudah matang. Tadi aku oven selama kurang lebih 15 menit. Dan ini selagi panas aku olesin menggunakan margarin agar bagian pinggir rotinya tidak kering ya teman-teman. Gimana teman-teman, ini sangat mudah kan cara bikinnya, dan bahan-bahannya juga ekonomis. Jadi teman-teman bisa recook, bisa untuk cemilan sendiri atau bisa juga buat ide jualan ya teman-teman. Bisa dititip di warung atau di sekolah. Ini jual 1.500 atau 2.000 udah ada untung ya teman-teman. Jadi teman-teman jangan ragu buat merecooknya karena cara membuatnya ini mudah dan bahan-bahannya juga murah meriah ya teman-teman. Sangat cocok buat jadi ide jualan. Nah ini semua udah diolesin margarin, hasilnya lebih cantik ya teman-teman, lebih mengkilat. Dan langsung aja ini aku mau review untuk teksturnya ya teman-teman. Ini teksturnya sangat lembut ya teman-teman, dan yang pasti rasanya juga enak ya teman-teman. Dan sampai di sini aja videonya aku akhiri. Terima kasih banyak yang nonton sampai selesai tanpa di skip, dan jangan bosan-bosan untuk nontonin video aku agar aku tambah semangat buatin video buat kalian ya teman-teman. Dan mohon maaf jika masih banyak kekurangan di videonya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum.